memakai baju baru di hari raya ya harus seperti itu, karena memang benar-benar keluarga yang sangat sederhana, cukup untuk makan aja alhamdulillah. Tapi dari situ bisa merasakan nikmatnya pakai baju baru gitu. Mungkin sekarang sudah tidak bisa dirasakan anak-anak zaman sekarang bagaimana kalau hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Siswansyah. Jadi saya kelahiran tahun 1987 seperti Arema. Tapi saya tidak lahir di Malang. Jadi saya lahir di Trenggalek di Kecamatan Panggul. Jadi benar-benar dari pelosok ya, dari pelosok Kabupaten Trenggalek. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana dengan 3 bersaudara. Saya punya kakak dan saya punya adik, berarti saya nomor 2 di kampung ya, dengan segala kefakirannya. Sudah fakir ilmu, juga fakir harta. Ya, kemudian merasa tidak nyaman lah dengan lingkungan, dengan kehidupan di kampung yang seperti itu saja gitu. Kemudian memutuskan untuk hijrah ke Malang, meninggalkan keluarga yang di sana dan untuk merintis usaha, meskipun juga tidak instan dan pernah juga usaha yang pertama saat itu usaha, tapi sebelum bisnis mungkin sudah sedikit pengalaman tentang pekerjaan. Jadi saya itu sejak masih SD itu sudah keliling jualan es lele, keliling kampung. Artinya di dalam dunia bisnis pun itu sudah ada apa istilahnya, sudah ada bakat lah begitu ya, sudah ada bawaan lahir gitu. Bahkan yang lebih ekstrim dari itu, saya pernah melakukan, saat itu saya baca sukanya itu baca buku-buku yang bukan dari pelajaran sekolah. Salah satu bisnis monyet yang sekarang banyak dilakukan orang-orang itu saya sudah lakukan sejak umur SD kelas 4 enggak salah. Jadi saya bawa keong ke sekolah, dibully apa keong, saya bawa terus, saya kasih kolam di sekolah gitu. Lama-lama kok bagus, bertelur gitu. Lama-lama itu menjadi tren di situ saat itu. Kemudian di mana beli ya? Keong sawah itu Mas ya, keong sawah. Dan ternyata laku. Habis itu ada beli gitu. Dan dia tidak lama kemudian tumbang. Saya udah melakukan praktek itu, betul teori yang ada di sini, meskipun salah ya itu. Jadi hanya sekedar mainan saat SD. Ya, kemudian sebelum bahas tentang bisnis ya, jadi saya jualan es keliling kampung. Kalau mau beli baju saat itu harganya 20.000 untuk kelas hem ya. Mau hari raya itu, berarti saya jualan es dulu tuh, es lilin keliling. Sehari dapat 2.000 gitu. Keliling kampung udah. Di saat orang malu gitu kan, saya udah biasa mikul 3-4 kilo keliling kampung jualan SCC, ngambil untung berapa? 50 rupiah per ini ya, per es. Jadi untuk memakai baju baru di hari raya ya harus seperti itu, karena memang benar-benar keluarga yang sangat sederhana, cukup untuk makan aja alhamdulillah. Nah kemudian, tapi dari situ bisa merasakan nikmatnya pakai baju baru gitu. Mungkin sekarang sudah tidak bisa dirasakan anak-anak zaman sekarang bagaimana kalau hari raya. Kemudian terkait dengan bisnis tadi, ada kilas masa lalu yang memang kayaknya Allah kasih jalan gitu, bahwa mindset bisnis jualan terutama itu sudah sejak dulu. Kemudian ke Malang ya, tapi sebelum itu ya, saya di umuran SD itu salah baca buku. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana menjadi pribadi berpengaruh di dunia. Itu yang sering saya sampaikan, dan saya membaca buku itu ternyata ujung-ujungnya terhadap pada Rasulullah. Dan Rasulullah ini siapa? Tertarik membaca, dikelilingi oleh siapa? Yang tertarik untuk baca terus sampai salah baca buku lagi, baca buku
Richard Pordat. Nah, mungkin pernah tahu ya. Sehingga membuat saya malas sekolah. Sehingga bahwa akhirnya ya memilih jalan untuk wirausaha seperti itu di kemudian hari. Nah, dari situ bukannya menjadi pembisnis, malah terjun ke MLM. Dari MLM yang satu ke MLM yang lainnya beberapa yang saya ikutin. Tapi itu pun masih umuran SMP kelas 2 karena saya putus sekolah di SMP kelas 2. Tapi ya terjun ke dunia jualan, bahkan ya pernah jualan bakso, pernah ya MLM itu di umuran SMA kelas 2 kalau dihitung ya. Saya udah ngisi gathering MLM kayak testimoni ya, berarti yang ngumpulin orang di salah satu daftar Banyuwangi Jakarta, gitulah orang kehidupan MLM ya seperti itu kan, flexing ya istilahnya ya. Jadi banyak akhirnya tidak nyaman. Apakah seperti ini? Memang benar bagaimana teori-teori menjadi pribadi berpengaruh di situ tersalurkan, kita bisa ngomong depan publik, bisa ngarahkan orang, tapi rasa lama-lama kok seperti ini begitu. Bahkan ada titik di mana saya menyesatkan orang, mungkin jarang dilakukan, ya ada yang melakukan seperti ini mungkin, tapi saya menyesatkan orang untuk closing ke MLM itu ngeri. Saya gambarkan ketika orang itu butuh uang, saat itu saya ikuti MLM itu masuknya mahal 6 juta karena MLM-nya internasional, ya internasional nih MLM rata-rata, tapi itu terkenal kok, itu viral itu. Nah, kemudian ketika saya bagaimana sampai supaya bisa masuk sini, itu saya gambarkan sebuah ilustrasi ibu yang hamil, anggap aja itu istrimu, dan sekarang divonis untuk operasi cesar, butuh biaya 9 juta misalnya. Apa yang kamu lakukan? Maka saya akan ngutang. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, orang-orang itu ngutang hanya demi untuk masuk ke gitu. Jadi bakat closing, bakat marketing itu sudah ada begitu. Jadi kadang-kadang saya memikirkan, kemudian ya itu yang saya pikirkan, jaringan itu jalan terus mas, dosa itu jalan terus, saya menganggap itu dosa. Karena menyesatkan banyak orang ya, untuk ke transaksi yang banyak, transaksi batil di sini turun ya, itu terus berkembang dan itu membuat saya semakin gelisah. Alhamdulillah kemudian keluar dari situ, kemudian ya ada orang terpenting lah dalam keluarga gue, ada ibu almarhum ayah dan terutama kakak saya yang beliau bisa mempertemukan saya dengan orang-orang baik yang lain, dengan guru-guru terbaik. Saat saya jahiliyahnya ya, di MLM sudah kemana-mana gitu kan. Orang pertama yang kemana-mana naik sepeda motor kalau di kampung gitu. Nah, jadi saat itu kemudian ya saya pindah ke Malang. Pindah ke Malang pun karena saya resah. Saya nggak di sini dunia saya. Bener saya bisa mempengaruhi orang, tapi ternyata malah menyesatkan gitu kan. Saya terus mencari ya, dibimbing kakak saya, ayo ke Malang aja, kita usaha fotografi ya, tetap sambil ngaji. Kemudian di situ dipertemukan dengan seorang guru ya, namanya Kiai Hasbi Harapan. Beliau tak kenal lelah mempertemukan saya dengan beliau, Masuki pertemukan dengan beliau. Kemudian ya disitulah kami tetap ngeyel saya. Ngeyel maksudnya ya tetap usaha itu jalan, kemudian bangkrut juga, masih ibaratnya belajarnya masih, ngajinya masih belum serius waktu itu saat itu. Jadi sempat ya bangkrut ya bangkrut. Tapi satu sama kakak sih. Nah kemudian bangkrut, pulang lagi ya. Udah habis, pulang lagi. Nah kemudian sekitar 2010-2011 memutuskan kembali ke Malang. Saat itu ke Malang, kemudian ya marketing, setelah kembali lagi ke dunia marketing, jualan. Tapi saat itu saya jualan buku-buku. Dan kakak ada channel ngambil buku, bukunya banyak sekali. Satu edisi, satu buku bisa beberapa buku gitu kan. Nah salah satu buku saya buka, saya baca. Mungkin kalau dinilai ada 5 juta ya sih. Nilainya satu besar adalah satu pickup buku. Kita baca, habis itu kita hair dryer lagi, kita segel lagi, dijual. Jadi
akhirnya karena tidak sekolah, jadi harus banyak baca buku, harus banyak belajar gitu. Kemudian dipertemukan dengan Ustadz Lesbi yang itu, kemudian diajak belajar sama beliau, ngaji beberapa guru-guru terbaik, ada beberapa guru yang punya pondok, ya kita belajar lah. Kita di belakang namanya Abah Husein itu anak-anak muda semua, karena memang lebih powernya lebih dapat. Kalau bahasa saya itu mereka lebih kreatif dalam mengembangkan sesuatu, membantu saya lebih kreatif begitu untuk mengembangkan bisnis itu sendiri.